Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita memasuki materi bab 2, yaitu sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Perkembangbiakan pada umumnya ada dua ya. Yang pertama perkembangbiakan aseksual atau tak kawin, dan perkembangbiakan seksual atau kawin. Nah, sekarang kita bahas reproduksi aseksual atau vegetatif. Nah, ini terjadi calon individu baru tanpa peleburan gamet jantan dan gamet betina. Reproduksi aseksual terbagi dua, ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami contohnya rizoma. Ini adalah batang yang menjalar di dalam permukaan tanah. Contohnya ada kunyit, jahe, lengkuas. Kemudian stolon, ini contohnya yaitu tumbuhan stroberi. Umbi lapis berupa bawang merah, tunas, pohon pisang dan bambu. Umbi batang contohnya tanaman kentang. Kemudian tunas adventif daun adalah tanaman cocor bebek. Reproduksi vegetatif buatan contohnya mencangkok, menempel, menyambung, menyetek, merunduk, dan kultur jaringan. Yang kedua, reproduksi seksual atau generatif. Di sini melibatkan sel kelamin betina dan sel kelamin jantan. Contohnya pada bunga. Bagian bunga terdiri dari kelopak, mahkota, benang sari, yaitu ada tangkai sari dan kepala sari. Yang kemudian yang keempat yaitu adalah putik, yang terdiri dari tangkai putik, kepala putik, dan bakal buah. Kemudian kita lanjut ke penyerbukan. Perantara penyerbukan yaitu ada perantara angin yaitu anemogami, perantara air hidrogami, perantara hewan zoogami, dan perantara manusia antropogami. Menurut asal serbuk sari, penyerbukan dibedakan menjadi ada autogami, geutonogami, dan aleogami. Proses penyerbukan dan pembuahan. Butir serbuk sari ini menempel pada kepala putik, membentuk bulu serbuk. Kemudian inti generatif membelah menjadi dua inti sperma. Satu inti sperma membuahi sel telur yang menghasilkan embrio, sedangkan satu sperma lainnya membuahi inti kandung lembaga yang menjadi endosperma. Kemudian kita lanjut ke penyebaran biji ya. Ada perantara dalam penyebaran biji, yaitu ada anemokori, perantara angin, hidrokori dengan perantara air, zookori dengan perantara hewan, ada serangga, burung, kelawar, dan mamalia. Kemudian antropokori dengan perantara manusia dan dengan bantuan panas. Kemudian kita lanjut ke reproduksi pada tumbuhan tingkat rendah, ada tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Tumbuhan paku dan tumbuhan lumut mengalami metagenesis, yaitu pergilan keturunan. Dia mempunyai dua fase, ada fase saporofit dan fase gametofit. Nah, sekarang kita pelajari tumbuhan paku ya. Ini adalah pergiliran keturunan dari tumbuhan paku. Dari spora menghasilkan protalium, protalium menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium menghasilkan sperma, archegonium menghasilkan ovum. Sperma dan ovum bertemu menghasilkan zigot. Zigot berkembang menjadi tumbuhan paku dan membentuk sporangium. Sporangium akan menjadi spora lagi. Nah, kita lanjut ke tumbuhan lumut ya. Kita lanjut ke pergiliran keturunan tumbuhan lumut. Dari spora menjadi protonema, menjadi tumbuhan lumut. Kemudian tumbuhan lumut menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium menghasilkan sperma, archegonium menghasilkan ovum. Sperma dan ovum bertemu menghasilkan zigot. Kemudian zigot menjadi sporogonium, kemudian menjadi lagi sporangium dan menjadi lagi spora. Begitulah pergiliran keturunannya. Sekian dulu ya penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan dapat dipahami dan mudah untuk dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.